Faktor lingkungan yang mempengaruhi laju korosi. Seperti di gambar inilah tampilan benda yang mengalami korosi. Pengertian korosi adalah terjadinya penurunan kualitas dari material yang disebabkan oleh interaksi dengan unsur-unsur seperti air, udara, asam, atau garam di lingkungan sekitar Anda. Ketika logam terpapar kelembapan atau udara yang mengandung oksigen, maka reaksi kimia akan terjadi hingga menghasilkan oksida yang mengubah permukaan logam menjadi lebih kasar atau berubah warna. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya korosi. Yang pertama yaitu air dan kelembapan udara. Kehadiran air dan uap air di udara sangat mempercepat proses korosi, terutama pada logam seperti besi. Semakin lembab lingkungannya, semakin cepat korosi terjadi. Yang kedua, zat elektrolit. Zat elektrolit karena adanya transfer elektron. Nah, transfer elektron berkaitan erat dengan reaksi redoks. Semakin tinggi suatu larutan elektrolit, maka akan semakin mendorong terjadinya transfer elektron yang menyebabkan korosi. Yang ketiga, permukaan logam tidak rata. Ketika permukaan benda atau logam yang nggak rata, kontak langsung dengan H2O dan O2, maka proses korosi semakin cepat terjadi. Yang keempat, yaitu kontak dengan logam lain. Jika dua logam dengan potensial berbeda bersentuhan dalam lingkungan lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia yang menyebabkan logam yang lebih reaktif terkorosi lebih cepat atau korosi galvanik. Selanjutnya yaitu proses terjadinya korosi. Proses terjadinya korosi melibatkan serangkaian reaksi kimia kompleks yang terjadi antara material logam atau bahan lain dengan lingkungan sekitarnya, seperti udara, air, atau bahan kimia korosif. Selanjutnya yaitu dampak korosi. Yang pertama yaitu dampak umum. Secara umum, dampak reaksi korosi dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dari timbulnya karat yang merusak tampilan suatu logam secara estetika dan membuat suatu material logam jadi lebih rapuh. Untuk yang kedua yaitu dampak ekonomi. Dalam industri, peralatan yang rusak, rapuh, atau berkarat akibat korosi harus diperbaiki atau diganti, yang tentunya akan memerlukan biaya tinggi. Selain itu, proses produksi atau proses industri lainnya juga dapat terhambat karena kerusakan pada komponen yang mengalami korosi, sehingga beresiko mengakibatkan kerugian finansial bagi pemilik bisnis. Selanjutnya yang ketiga yaitu dampak lingkungan. Dampak korosi selanjutnya adalah dari aspek kualitas lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat, sebab senyawa kimia yang timbul dari proses korosi bisa mencemari lingkungan ketika masuk ke ekosistem. Dan yang keempat, dampak keselamatan. Seperti dijelaskan sebelumnya, korosi bisa membuat suatu logam menjadi lebih rapuh. Tentunya, ini akan sangat membahayakan jika korosi tersebut terjadi pada peralatan kerja yang berhubungan dengan manusia. Berikut beberapa contoh dampaknya seperti resiko kecelakaan dan kerusakan pada infrastruktur. Penjelasan terakhir yaitu pencegahan korosi. Yang pertama bisa dengan kontrol lingkungan, mengurangi kelembapan udara, menghindari paparan bahan kimia korosif, dan menjaga lingkungan sekitar tetap kering. Yang kedua, bisa dengan perawatan rutin, membersihkan permukaan logam secara teratur untuk menghilangkan kotoran dan debu, serta melumasi bagian-bagian yang rentan untuk mencegah korosi. Dan yang ketiga, yaitu desain yang tepat, merancang struktur atau peralatan dengan mempertimbangkan potensi korosi sejak awal, misalnya dengan menghindari sudut-sudut yang dapat menahan kelembapan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.